Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriela Syarapova. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4C. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan negara bangsa mulai dari Kekaisaran Romawi sampai zaman modern kontemporer. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari 4C. Yang pertama ada saya sendiri, Gabriela Syarapova. Yang kedua ada M. Razan Arkanta. Yang ketiga ada Vicky Akbar. Yang keempat ada M. Revaldo Alwi. Yang kelima ada Aldi Trijuliawan. Dan yang terakhir ada Sultan Naufal Muzaki. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana berdirinya Kekaisaran Romawi. Kematian Julius Caesar atau seseorang yang menguasai Romawi kuno adalah langkah awal terbentuknya Kekaisaran Romawi. Ahli waris dari Julius Caesar, yaitu Gaius Octavius, membagi Romawi kuno menjadi 3 kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan Octavius, yang merupakan ahli waris utama. Yang kedua, kepemimpinan Lepidus, yang merupakan ahli waris cadangan. Dan yang ketiga, kepemimpinan Marcus Antonius, yang merupakan mantan jenderal Romawi kuno. Masa awal kepemimpinan sangat tenang, tidak terjadi konflik antara 3 pemimpin tersebut. Namun, terjadi peperangan antara pembunuh dari Julius Caesar dengan Octavius yang dibantu oleh Lepidus. Lalu terlihat pula konflik antara Octavius dan Antonius yang disebabkan karena Antonius tidak membantu peperangan antara Octavius dan pembunuh dari Julius Caesar. Antonius membentuk armada perang guna mengantisipasi perang terjadi antaranya dan Octavius. Namun pada akhirnya Antonius melakukan banyak kesalahan yang mengakibatkan ia dibenci oleh masyarakat Romawi kuno. Bermula dari pengkhianatan yang ia lakukan terhadap Romawi kuno dan menempatkan kesetiaannya untuk Mesir, serta menceraikan istrinya demi menikahi Cleopatra VII. Kematian Antonius menempatkan Octavius sebagai salah satunya pemimpin Romawi kuno. Dan pada abad 27 sebelum Masehi, para senat menobatkan Octavius sebagai kaisar pertama Romawi dengan julukan Augustus. Dengan begitu, Kekaisaran Romawi terbentuk. Perang 30 tahun di Eropa. Perang 30 tahun di Eropa merupakan perang antar agama, yaitu agama Katolik dan agama Protestan yang terjadi pada tahun 1618 hingga 1648. Perang antara agama Katolik dan agama Protestan ini berawal dari naiknya Kaisar Ferdinand II ke dalam tahta Kekaisaran Romawi Suci. Ferdinand II sangat berambisi untuk menciptakan Kekaisaran Romawi yang bersatu dan tunduk kepadanya guna untuk memperkuat kedudukannya di Romawi. Kaisar Ferdinand II juga menciptakan kebijakan anti-Protestan dan menghancurkan gereja-gereja yang berada di Praha. Ini menyebabkan umat Protestan yang berada di daerah Bohemia tidak senang dan melakukan pemberontakan terhadap Kaisar Ferdinand II. Pada awalnya, perang 30 tahun adalah perang demi kepentingan agama. Seiring berjalannya waktu, kepentingan perang 30 tahun berubah menjadi perang demi kepentingan politik, ditandai dengan masuknya kerajaan Swedia dan kerajaan Prancis. Perang 30 tahun di Eropa ini diakhiri dengan perjanjian Westphalia yang disepakati pada tahun 1648. Saya Fikri Akbar akan menjelaskan tentang Perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia adalah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1648 di kota-kota Westphalia, yaitu di kota Augsburg pada 15 Mei 1648 dan di kota Münster pada 24 Oktober 1648. Perjanjian inilah yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dan berusaha menyatukan Eropa kembali. Perjanjian Westphalia juga sering disebut dengan akar bakal hubungan internasional modern karena perjanjian ini dapat mengakhiri 30 tahun perang serta memerdekakan beberapa negara seperti negara Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman. Perjanjian Westphalia ini juga mengakhiri otoritas kekaisaran dan menggantikannya dengan kedaulatan nasional. Keadaan negara bangsa setelah Westphalia. Setelah berhasil mengakhiri kekuasaan kekaisaran, Perjanjian Westphalia menjadi permulaan terjadinya sistem hubungan internasional modern di Eropa.
Kerajaan-kerajaan menjadi lebih independen dan menjunjung nasionalisme. Hal ini hanya berlaku di Eropa karena bagi negara-negara di Eropa, sistem ini hanya layak diberlakukan di Eropa, sebab Eropa memandang rendah negara-negara non-Eropa. Namun pada akhirnya, pada tahun 1905, Jepang mengalahkan Rusia dan Jepang membuka jalan untuk memperlakukan sistem hubungan internasional di luar Eropa. Perang Jepang-Rusia yang terjadi pada 1904 sampai 1905 merupakan sebuah konflik yang dipicu oleh perbedaan kepentingan dan masing-masing negara. Momen yang menjadi penentu dari kemenangan Jepang adalah pertempuran antara armada Rusia dan Jepang di sepanjang Selat Tsushima pada 27 sampai 28 Mei 1905. Keuntungan terbesar Jepang dalam memenangkan perang adalah karena kekuatan militer Jepang diposisikan sekitar 100 mil jauhnya dari semenanjung Korea dengan memanfaatkan lokasi geografis berupa jarak terpendek dari Pulau Kyushu. Dampak yang ditimbulkan dari perang ini yang pertama adalah terjadinya kerusuhan di negeri Rusia dan juga ditandatanganinya perjanjian Portsmouth. Dampak lain dari kemenangan Jepang memunculkan gelombang nasionalisme di kalangan bangsa Asia untuk bangkit melawan pihak pemerintah kolonial atau penjajah. Kemenangan Jepang menyebabkan runtuhnya konsepsi lama masyarakat mengenai di mana Barat dianggap lebih superior dan Timur yang dianggap lebih inferior. Saya akan menjelaskan peristiwa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama itu dapat terjadi karena terbunuhnya putra mahkota dari Kekaisaran Austria-Hungaria, yaitu Franz Ferdinand pada tahun 1914 di Sarajevo. Pembunuhan ini dilakukan oleh sekelompok radikal Pan-Slavik yang juga seorang nasionalis Serbia. Hal ini membuat Kekaisaran Austria-Hungaria berafiliasi dengan Jerman dan Turki untuk melawan blok barat, yaitu Inggris, Prancis, Rusia. Hingga pada tahun 1918. Lalu setahun kemudian terjadilah perdamaian Versailles untuk membentuk Liga Bangsa-Bangsa dan juga Pengadilan Dunia untuk menciptakan tatanan baru. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua dapat terjadi salah satu faktor itu karena pihak Jerman atau Nazi pada saat itu merasa banyak kehilangan wilayah pada saat Perang Dunia ke-1. Dan ambisi inilah yang membuat mereka ingin merebut wilayah yang telah hilang pada saat Perang Dunia Pertama. Lalu ada beberapa faktor lainnya seperti berkuasanya rezim fasisme di Italia dan Jerman. Perang Dunia Kedua ini diawali dengan peristiwa operasi militer yang dipimpin oleh Adolf Hitler pada tahun 1939. Perang Dunia Kedua adalah salah satu yang menjadi titik balik banyak perubahan aspek di dunia, seperti dari teknologi, sistem pemerintahan, ideologi. Dan kemudian kita masuk pada masa modern dan kontemporer. Zaman modern atau kontemporer adalah zaman dimana yang dimulai pada abad ke-16 yang ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur dan penemuan Amerika oleh Christopher Columbus dan dimulainya reformasi gereja oleh Martin Luther. Pada zaman ini, ilmu pengetahuan dan ilmu politik dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Lalu di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seni modern, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi dan budaya mendominasi hampir seluruh dunia. Zaman ini masih terlanjut hingga saat sekarang yang apa yang kita rasakan saat ini. Sekian dari saya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.